Yuk, oke. Halo semuanya. Ketemu lagi dengan Pak Reddy Nugroho di channel YouTube Fisika SMA Taruna Bakti. Nah, kali ini Bapak akan bicara tentang usaha dan energi. Ada Taruna Bakti ya. Oke, jadi di sini Taruna Bakti ya. Oke, jadi sebelum kita bicara usaha energi, marilah kita sama-sama berdoa dulu untuk memulai belajar hari ini. Mohon maaf, belajar harus online karena semua harus dalam keadaan sehat dan tidak terpapar oleh virus corona. Semoga semuanya sehat semua ya, jangan sampai terkena satupun ya. Dan semoga ini cepat selesai sehingga kita bisa kumpul lagi di sekolah yang kita cintai, SMA Taruna Bakti. Yuk, kita sama-sama berdoa untuk memulai belajar hari ini, belajar usaha energi. Semoga Tuhan mengizinkan kita dan semoga anak-anak Bapak yang ada di rumah yang sedang belajar online semoga mengerti apa yang diterangkan oleh mereka. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, hari ini kita akan bicara yang namanya usaha dulu ya. Kita bicara usaha. Nanti setelah itu baru kita bicara energi. Nah, kita akan bicara yang namanya usaha. Bicara usaha, oke, harus mengerti apa definisi dari usaha itu sendiri. Nah, kalau bicara usaha, mungkin waktu SMP udah pernah ya. Pak, usaha itu Pak adalah pada saat kita ngedorong meja Pak, mejanya berpindah Pak. Itu melakukan usaha Pak. Pada saat kita ngedorong dinding, kan dindingnya nggak bisa bergerak ya Pak ya, tidak bisa berpindah. Berarti usahanya nol ya. Oke, berarti kalau kita bicara usaha, kompleks ya dimensinya. Ada usaha oleh satu gaya, ada usaha oleh berbagai gaya. Kita definisikan dulu definisi usaha. Nah, definisi usaha adalah kalau kita rumuskan W sama dengan F dikali delta S. Jadi kalau secara definisi fisika adalah usaha adalah, nah awas ya dicatat di rumah, gaya yang diberikan kepada benda supaya benda itu berpindah. Jadi pada saat kalian memberikan gaya kepada benda dan benda itu berpindah, maka itu yang dinamakan usaha. Bisa ya? Jadi pada saat kita memberikan gaya kepada suatu benda dan benda itu berpindah, maka itu dikatakan usaha. Sudah dicatat di rumah? Oke, kalau sudah dicatat kita lanjutkan. Nah, usaha dirumuskan sebagai W sama dengan F kali delta S. Pak, kenapa kok Bapak pengertiannya nggak ditulis? Nggak usah lah, kalian aja tulis di rumah ya, biar kalian ada catatan nanti yang dikirim ke Pak Doni atau Pak Dadan ya kalian guru di sekolah. Ya, jadi W sama dengan F dikali delta S. Apa tadi bilang? Gaya yang diberikan kepada benda dan benda itu berpindah, maka ada usaha. Next, berikutnya. Jadi kalau kita kasih keterangan, usaha itu sendiri adalah work ya. Kalau kita sebut W ya, W adalah usaha. Satuannya apa Pak? Satuannya joule. Oke. F itu apa? F adalah gaya. Satuannya apa? Newton. Apa delta S? Perpindahan. Oke, kata sebut apa? Meter. Tapi harus dipahami, nanti kalian belajar sama Pak Doni atau sama Pak Dadan, harus dipahami. Gaya di sini untuk pelajaran SMP cuma satu gaya, tetapi di SMA ada banyak gaya. Ada gaya gesek, betul? Ada gaya apa lagi? Ada gaya dorong, gaya tarik, gaya yang membentuk sudut. Nah itu, maka kita katakan usaha oleh berbagai gaya. Rumusnya beda lagi. Nah, kalau ini oleh berapa gaya? Oleh satu gaya. Maka F kali delta S. Untuk usaha oleh berbagai gaya atau gayanya lebih dari satu, maka W sama dengan sigma F dikali delta S. Oke, apa katanya? Sigma F dikali delta S. Jadi kalau gayanya banyak, maka pakai sigma F. Ya, apa sigma? Sigma itu adalah jumlah gaya. Yo, contohnya gimana Pak? Oke, kita kasih contohnya ya. Kita kasih contoh yang ini. Kalau ini nggak usah ya. Ini kan kalian waktu SMP lah ya, udah pernah. Ya, jadi ini nggak usah dikasih. Nah, kita kasih contoh yang ini aja ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, kita kasih contoh misalkan seperti ini. Misalkan kalian punya sebuah benda. Oke, benda itu kalian sebutlah balok. Kemudian balok ini kalian tarik. Oke, kalian tarik kemana? Ke arah kanan. Kita tarik, nah sebesar F. Nah,
Pada saat dia ditarik, maka dia akan ada gaya. Setuju? Kemudian kita kasih gaya gesek, anggaplah gaya gesek ke arah mana? Ke arah kiri yang kita sebut F, Pak. Oke, ya ada gesek-gesek ya, FK. Maka rumusnya adalah kita mengikuti yang di atas. Maka ini masih soal TK ya, bukan soal dewa ya. Maka kita tulis, jadi gimana Pak rumusnya? Oke, masih kelihatan ya. W sama dengan, karena geraknya dia ke arah sana, oke, ada akselerasi ke arah sana, maka kita tulis F dikurangi FK dikali delta S. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi sigma itu ada lebih dari satu. Maka F-nya itu positif, kenapa? Searah dengan gerakannya. FK-nya negatif, kenapa? Berlawanan dengan gerakannya. Oke, ada yang tanyakan? Lanjut. Pak, bagaimana kalau dia membentuk sudut, Pak? Seperti gimana? Nah, seperti ini. Nah, kita lihat ya. Misalkan ada soal seperti ini. Nah, oke, masih kelihatan kan? Masih kelihatan. Kita kasihlah di sini sudutnya theta. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kasihlah sama Pak Doni, dikasih lagi ada gaya geseknya di sini. Nah, kasihlah FK di sini. Seperti itu, paham? Nah, bagaimana Pak usahanya? Nah, kita lihat sini. Kalau bicara usaha seperti ini harus hati-hati. Ya, apa hati-hatinya? Pahamin konsepnya. Secara gerakannya pasti geraknya ke arah sana kan? Berarti ke arah mana? Oh sini. Berarti ke arah kanan ya? Oke, berarti ke arah kanan. Jangan lupa, karena F ini membentuk sudut, mau tidak mau kalian proyeksikan ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Maka kita proyeksikan, kita sebut ini adalah apa namanya? F cos theta. Setuju? Kenapa F cos theta? Karena dia diapit oleh sebuah sudut. Yang satu lagi apa? Yang satu lagi F sin theta. Oke. Ada yang tanyakan? Enggak ya? F sin theta. Yang kedua, gambar arah gaya. Ada apa di sini? Ada gaya normal, ada gaya berat. Setuju? Lanjut ya. Karena dia geraknya ke arah sana, maka kita gambar di sini acceleration. Oke. Percepatannya. Paham? Oke. Nah, Pak, bagaimana Pak rumusnya? Nah, rumusnya kata tadi sama. Usaha atau kita sebut work sama dengan apa? Sigma F kali delta S. Lihat bendanya yang berpindah. Karena bendanya berpindah ke arah sana, berarti sigma F di sini adalah sigma Fx. Awas ya, kita tulis sigma Fx karena bendanya bergerak ke arah sumbu X. Berarti kalau dia bergerak ke arah sumbu X, berarti cuma ada F cos dan Fk. Setuju? Maka kita tulis, boleh kita katakan F cos theta min Fk dikali delta S. Bisa? Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada. Paling kita jelaskan FK. FK-nya dapat dari mana? Yuk kita jawab di FK-nya. FK-nya sendiri adalah mu K dikali N. Setuju? Mu K-nya nanti dikasih tahu sama Pak Doni atau Pak Dadan ya. Sekarang N-nya bagaimana? Nah, N-nya. N kan dia tidak bergerak ya, karena dia sumbu Y. Maka N-nya kalian bisa cari dengan konsep sigma Fy sama dengan 0. Why? 0. Because in here is not move. Jadi dia tidak bergerak. Maka dia tidak bergerak, berarti sigma F-nya sama dengan 0. Maka di sini kita tulis N plus F sin theta. Satu lagi apa? Min W. Awal di sini adalah berat ya, bukan work, tapi berat. Sama dengan apa? 0. Pak, kenapa Pak? Ini positif, positif, ini negatif. Oke, because in here is up, and then down. Yang searah positif, yang berlawanan negatif. Pak, boleh nggak ke bawah positif? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting kalau berlawanan tandanya berbeda. Ini ke atas positif, ini ke atas positif, ini ke bawah negatif. Bisa? Maka kita bisa katakan N sama dengan W min F sin theta. Pindah kanan, pindah kanan. Setuju ya? Maka kita tulis N dikali G min F sin theta. Oke. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Lanjut. Sekarang usaha oleh bidang miring. Oke, usaha bidang miring ya. Boleh dihapus ya? Oke, hapus. Sudah dicatat ya? Awas yang nggak catat. Nanti dibejakan ke Pak Doni jeung Pak Dadan ya. Oke. Yuk, siap, lanjut. Kita coba ya. Kita coba kalau bagaimana bidangnya miring, Pak. Oke, kita coba kalau bidangnya miring.
dan benda miring dan dia memiliki gesekan, Pak. Nanti kan soalnya pasti aneh-aneh ya, kalian jadi belajar yang aneh-aneh ya. Nah, bagaimana untuk bidang yang miring? Oke, bidang miring seperti ini. Misalkan di sini ada Pak Iwan. Nah, ini ceritanya Pak Iwan. Pak Iwan sedang melakukan percobaan, ya, percobaan dengan Pak Doni ya, sedang melakukan percobaan di lab fisika. Kemudian dikasih balok di sini. Nah, kasih balok sama Pak Iwan dan Pak Doni. Maka balok ini akan bergerak ke arah sana. Oke, setuju ya? Nah, ada dua kasus, yang satu didorong ke atas, yang satu lagi dijatuhkan ke bawah ya, dijatuhkan ya. Curut ya gitu. Tapi ada gesekannya ya. Oke, lihat, yang pertama dijatuhkan dulu, kemudian yang kedua pasti didorong ke atas. Yuk kita mulai pada saat benda itu turun ke bawah. Nah, kita lihat di sini, jangan lupa pada saat kita bicara konsep usaha dan energi harus pantau dulu, harus gambar dulu. Gambar dulu ya gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi pada saat kalian bicara gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut, maka kalian akan mengerti konsepnya. Oke, lihat sini. Pada saat dia bergerak ke bawah, maka kita bisa tulis di sini apa? M dikali G. Setuju? Kalau kita sebut ini adalah theta, jangan lupa ini kita sebut apa yo? Nah, pahami konsepnya ya, pelan-pelan lo pelajari. Ini sejajar sama ini kan? Oke, ini sejajar sama ini. Paham? Ini sejajar sama ini. Maka sudut ini sama dengan ini. Paham? Ulangi. Ini sejajar dengan ini. Yang ini sejajar dengan ini. Maka sudut ini yang dibentuk akan sama dengan ini. Artinya theta di sini sama dengan di sini. Oke. Hah? Kenapa, Pak? Oke, kita anggap aja misalkan di sini 90 derajat. Pak Doni ngasih di sini 30 derajat. Berarti secara logika di sini berapa? 60 derajat, betul kan? Oke. Kalau ini 60 derajat, kita pakai ini 60. Segini 90 derajat. 90 dikurangi 60 berapa? 30. Sama ya? Ulangi. Kalau kita kasih 30, oke, ini berarti 60. Maka sudut di sini 60. Berarti kalau di sini 90, berarti 90 kurangi 60 berapa? 30. Paham ya? Oke. Maka ini MG. Berarti ini ada sudut. Kalau ada sudut namanya apa? MG cos theta. Kalau ini berarti apa? MG sin theta. Oke. Ada yang tanya kan? Nggak ada. Next yang kedua. Apalagi Pak yang kedua? Ada gaya normal. Kemana arah gaya normalnya? Oke. Gaya normalnya ke arah atas. Nah, seperti ini gaya normalnya. Oke, gaya normalnya seperti ini ya. Jadi kalian harus pahamin. Nah, gaya normal seperti ini. Oke. Lihat di sini. Pak, kasih gesekan Pak. Oke, kasih gesekan. Kemana arahnya? Ke arah atas Pak. Nah, ke arah atas Pak. Oke, FK. Paham? Nah, karena bendanya bergerak ke arah sana, maka kita bisa tulis bahwa W sama dengan, gitu kan? Setuju ya? Sigma F dikali delta S. Lihat, karena geraknya ke sini, ikutin arah gerak. Ikutin benda itu berpindah. Berarti bendanya berpindah ke sini. Ini searah dengan geraknya, maka positif. Maka kita bisa tulis MG sin theta dikurangi apa? FK arah atas atau berlawanan gerak benda. Min FK dikali delta S. Oke, ada yang tanya kan? Enggak ada ya. Next. Selesai untuk work yang bidang miring, untuk benda jatuh. Nah, yang jadi masalah Pak, bagaimana FK-nya? FK-nya kita tulis FK mu K dikali N. Setuju? Mu K dikali apa? Dikali N. Bagaimana Pak kalau mu K dikali N? Cari dulu gaya normalnya. Gaya normal terletak di sumbu Y. Maka sumbu Y kan tidak bergerak. Maka kita bisa tulis, oke, ini Fx ya. Oke. Sigma Fy sama dengan 0. Ke atas positif, ke bawah negatif. Berarti N min Mg cos theta. N min Mg cos theta sama dengan 0. Maka N sama dengan Mg cos theta. Pindah ke kanan. Oke, bisa ya? Sudah ketemu? Tinggal masukin. Ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut. Pak, bagaimana kalau bendanya dikasih Pak Doni didorongnya ke atas Pak? Kalau tadi kan ke bawah, sama aja konsepnya. Tinggal ditambah gayanya saja. Mau dong Pak cobain? Oke, kita cobain ya. Kita hapus boleh? Hapus. Oke, dihapus dulu. Nah, bagaimana kalau bendanya ya didorong kemana? Ke atas. Nah,
Nah, Pak Doni dan Pak Dadan sekarang percobaannya. Kalau tadi Pak Doni sama Pak Iwan, sekarang Pak Doni dan Pak Dadan ya sedang melakukan percobaan di lab fisika. Nah, di sini kita kasih bendanya. Nah, seperti bendanya tadi, oke. Tapi beda, dia ke arah mana? Oke, dia didorong ke arah atas. Oke. Dia dorong ke arah atas seperti ini. Kasih gayanya sebesar F. Setuju? Bendanya mau didorong ke atas, berarti ini arah A. Oke? Nah, di sini kita gambar. Ada siapa di sini? Ada M dikali G, jangan lupa. Di sini pasti ada theta. Setuju? Tadi udah diajarin. Pasti ada siapa di sini? Nah, pasti ada di sini. Jangan lupa di sini ada siapa pasti? Di sini pasti ada dia. Siapa dia itu? Oke. Dia itu adalah MG sin theta. Satu lagi apa? MG cos theta. Tadi konsepnya udah kan? Nah, konsepnya udah ya tadi ya. Oke, sama konsepnya seperti pada saat benda jatuh ke bawah. Ini ada siapa di sini lagi? Ada FK. Oke, nah seperti itu. Ada gaya apa lagi? Gaya normal. Nah, yuk kita pelan-pelan ya. Terangkan secara pelan-pelan Pak supaya saya mengerti. Oke, kita tulis word sama dengan sigma fx sama dengan sigma fx dikali delta s. Ya, yang searah A tandanya positif, yang berlawan A tandanya negatif. Berarti kita bisa tulis dia ke atas, ini ke atas kan? Maka dia positif. MG sin ke bawah berarti min MG sin theta, gitu ya. FK ke bawah berarti min FK kurung tutup dikali delta S. Oke, ada yang tanyakan? Gampang kan? F-nya ke atas positif, MG ke bawah minus, FK ke bawah minus. Dikali apa nak? Delta S. Oke, ada yang tanyakan? Enggak Pak, ngerti. Oke, lanjut. Berikutnya, apa ya berikutnya ya? Oke, oh FK-nya. Pak, bagaimana FK-nya? Sama kayak tadi. FK sama dengan mu K dikali N. Nah, N-nya siapa? Sama dengan apa? N-nya cuma 2 kan ini kan? Maka kita tulis sigma Fy. Oke, kita tulis di sini. Sigma Fy sama dengan 0, maka N min Mg cos theta sama dengan 0, maka N sama dengan Mg cos theta. Nanti dimasukin ke sini, dapat masukin ke atas. Oke, ada yang tanyakan? Lanjut. Berikutnya adalah ya usaha pada grafik. Siap ya? Boleh Bapak? Boleh. Oke Bapak. Usaha pada apa? Pada grafik. Oke. Nah, sebelum bicara usaha pada grafik, tolong hati-hati. Kadangkala yang keluar itu adalah tidak sesuai yang kita inginkan ya. Tapi hati-hati, Bapak kasih sedikit ilmu ya, kasih sedikit ilmu yang sangat sebenarnya sederhana, tapi tolong pahami. Misalnya gini, W sama dengan sigma F kali delta S. Nah, yang perlu kalian pahami nanti di Pak Doni itu pada saat mengerjakan soal Pak Doni dan Pak Dadan, yang kalian harus pahami adalah bagaimana kalian bisa menghubungkan konsep usaha dan energi itu dengan hukum Newton. Awas hati-hati. Karena ini itu bisa lahir yang namanya acceleration. Because acceleration is apa? GLBB. Maka kalian harus bisa menghubungkan bagaimana usaha itu dengan GLBB. Yang mana pertama adalah V sama dengan V0 plus A kali T, V kuadrat V0 kuadrat tambah 2AS. Yang ketiga adalah S V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Nanti lebih jelasnya Bapak kasih contoh soal. Tapi bagaimana konsep ini dihubungkan dengan rumus yang seperti ini? Ya, hati-hati. Yang terakhir ya, dari Bapak yang terakhir, usaha pada grafik. Oke, kita hapus usaha pada grafik. Nah, bicara usaha pada grafik adalah soalnya adalah dalam bentuk grafik. Oke, misalkan gini, tolong perhatikan grafik di bawah ini, yang mana dia melakukan usaha ya F gitu ya. Di sini adalah perpindahannya. Jadi si benda itu akan melakukan gaya dan perpindahannya. Maka kalau kita gambar seperti ini atau seperti ini, nah seperti ini, maka usaha pada grafik itu karena di konsep fisika, kalau kalian ketemu ya konsep fisika, W sama dengan F dikali delta S ya, dalam konsep fisika, dalam perkalian itu bisa dikatakan dia sebagai luas daerah.
Bisa katakan apa? Luas daerah. Misalkan apa? Seperti ini contohnya, yang sederhananya. Nah, ini sederhana. Setuju ya? Bapak punya gaya, punya perpindahan. Mana gayanya? Ini Pak. Mana perpindahannya? Ini. Dari sini sampai sini. Ini gaya dikerjakan sebesar 2 Newton. Maka, luas grafik. Nah, di bawah kurva ini apa artinya? Sama dengan apa? Luas daerah. Oke. Ada yang tanyakan? Nah, seperti itu. Dari Bapak, kita lanjut ke materi berikutnya. Tentang apa coba? Tentang energi. Nah, jangan lupa tonton terus. Jangan lupa bikin mind mapnya. Kata Pak Doni harus bikin mind map ya, atau rangkuman-rangkumannya supaya kalian ngerti. Kita lanjut materi berikutnya adalah tentang energi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.